semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Sudah lama kita tidak ketemu. Sekarang kita ketemu di kelas 12 ya. Wah, kalian sudah di tingkat yang akhir ini, tingkat akhir kelas 12. Berarti paling hanya 8 atau 9 bulan kalian nanti sudah mau duduk di bangku kuliah. Berarti kalian harus mulai berubah cara belajar, sikap ya. Kalian berubah semuanya, harus tunjukkan bahwa kalian sudah lebih dewasa, lebih bertanggung jawab karena akan menjadi mahasiswa. Nggak sampai setahun lagi kalian sudah jadi mahasiswa. Dan kalau jadi mahasiswa itu kan harus mandiri semuanya. Tidak ada yang ngoyak-ngoyak seperti di SMA ya. Nah, ketika kalian nanti duduk di bangku perkuliahan, semua harus kalian pikirkan sendiri. Kalian harus bertanggung jawab sendiri, apa-apa sendiri. Tidak bisa seperti di SMA. Nah, oleh sebab itu kita akan mulai belajar bagaimana menjadi orang-orang yang bertanggung jawab ya. Nah, kita mulai pelajaran di kelas 12 ini dengan 2 KD di semester gasal dan 2 KD di semester genap. Nah, hanya 4 KD dalam setahun, tetapi kita kan masih harus mengulang materi-materi di kelas 10 dan kelas 11. Jadi kalian tetap waktunya tidak bisa santai ya. Kita tetap harus mengejar mengulang lagi materi-materi di kelas 10 dan kelas 11. Dan selain itu kita menyelesaikan materi di kelas 12. Walaupun hanya 4 KD tetapi ada banyak KD-KD yang akan kita ulang ya. Oleh karena itu kita akan melaksanakan pembelajaran kita dengan sungguh-sungguh. Sekarang di kelas 12 tidak boleh santai-santai lagi ya. Semua tugas harus dikerjakan. Jangan seperti di kelas 12 ya. Pembelajaran daring kalian banyak yang tidak mengerjakan tugas loh. Ingat itu ya. Kemarin itu kalian banyak mendapat bonus ya. Oleh karena itu bersyukur ya, kalian bisa naik kelas di kelas 12. Mari kita memiliki kesadaran yang tinggi untuk bertanggung jawab demi masa depan kita nanti. Ya, kita akan mulai di bab yang pertama. Tapi sebelumnya, apakah semuanya sudah masuk kelas ini? Ya, saya harap semuanya sudah masuk kelas ya, bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Ya, kita akan mulai di bab 1 atau KD yang ke-1. Anak-anakku sekalian, di bab 1 ini kita akan membicarakan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran kita? Pembelajaran kita di bab 1 ini bertujuan supaya peserta didik atau kalian itu nanti bisa menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan diharapkan nanti kalian juga bisa menyajikan hasil analisis kalian mengenai nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita, pembahasan kita akan mengamati gambar yang tertayang ini. Menurut kalian, kira-kira ini bentuk pelanggaran atau pengingkaran kewajiban atau bukan? Iya, ya. Ini yang terdepan ini, gambar yang terdepan, ini adalah orang yang mengingkari kewajiban. Karena seharusnya bagaimana dia? Seharusnya posisi dia ini tidak melampaui zebra cross ini, tetapi dia harus di belakang
zebra cross. Nah, kalau dia melampaui zebra cross, ini berarti dia mengingkari kewajiban, karena kewajibannya adalah mentaati peraturan lalu lintas, khususnya lampu merah atau traffic light ini. Dia harus di belakang traffic light, supaya nanti kalau traffic light-nya berubah jadi warna hijau, dia tahu sehingga dia bisa terus berjalan. Nah, kalau sudah di depannya begini, nah dia nanti tidak tahu apakah lampunya sudah merah atau hijau, dan ini menyalahi aturan jelas ya. Harusnya di belakang zebra cross. Ini contoh pengingkaran kewajiban ya. Juga melanggar hak asasi orang lain. Kenapa dianggap melanggar hak asasi orang lain? Nah iya, nah, aturan-aturan sudah dibuat oleh pemerintah sedemikian rupa. Kenapa dia melanggarnya? Itu hak pemerintah untuk memaksakan supaya peraturan ditaati. Ya, dulu di kelas 10 kita sudah pernah membicarakan bahwa sifat hakikat negara itu memaksa. Ya, memaksa itu artinya pemerintah atau negara berhak memaksakan supaya peraturan itu ditaati. Nah, kalau orang ini melanggar hak pemerintah di dalam mengatur, menertibkan lalu lintas. Ya, ini contoh konkret bagaimana seorang mengingkari kewajibannya. Nah, anak-anakku, sebenarnya hak warga negara itu apa? Ya, kita akan bicara makna hak dan kewajiban warga negara dalam pertemuan pertama ini ya. Hak warga negara itu merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah. Jadi setiap warga negara berhak memperoleh segala sesuatu dari pemerintah. Itu namanya hak warga negara. Nah, hak-hak warga negara tadi itu sudah dicantumkan atau sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, hak-hak kita sebagai warga negara yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar itu disebut hak konstitusional. Nah, hak konstitusional itu apa? Atau constitutional right adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin kalian masih ingat hak-hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain apa? Ya ingat yuk, pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Ingat ya, pasal 27 itu persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Kita sebagai warga negara itu punya hak yang sama, kedudukan yang sama. Semua boleh mendapat perlindungan hukum, boleh menduduki jabatan pemerintahan. Ayat yang kedua, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi siapapun berhak untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan seterusnya sampai pasal 34. Ya, pasal 27 sampai 34 itu adalah jaminan hak-hak warga negara dalam konstitusi kita dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, lanjut. Menurut Profesor Dr. Noto Negoro, hak, ini masih bicara pengertian hak ya, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima. Ya. Kuasa untuk menerima, melakukan sesuatu ya, yang harusnya diterima, dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Ini menurut Profesor Dr. Noto Negoro. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak itu berarti kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu. Nah, ini pengertian hak. Nah, sekarang pengertian kewajiban. Apa itu pengertian kewajiban? Kewajiban berarti
suatu keharusan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dilaksanakan. Karena apa? Kalau kewajiban tidak dilaksanakan, maka kita bisa terkena sanksi. Ya. Misalnya saja, kita berkewajiban melaksanakan atau mentaati peraturan lalu lintas. Lah kok kita naik sepeda motor tidak mempunyai SIM atau STNK, kita ditilang. Nah, itu berarti kita mendapatkan sanksi karena tidak melaksanakan kewajiban. Nah, demikian. Dan menurut Profesor Dr. Noto Negoro, sekarang menurut Profesor Dr. Negoro lagi, kalau tadi pengertian hak, sekarang pengertian kewajiban menurut Profesor Dr. Negoro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Artinya apa? Ya seperti yang Bu Wis ungkapkan tadi, kalau kita tidak melaksanakan hak kita, melaksanakan kewajiban kita, maka kita dapat dituntut secara paksa. Ya, ditilang karena tidak punya SIM, tidak membawa STNK, kita dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Siapa? Entah itu polisi, entah jaksa, entah hakim, ya, semua itu bisa memaksakan supaya kita mentaati peraturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, warga negara, nih kalau tadi kita sudah bicara hak dan kewajiban, sekarang kita bicara warga negara. Siapa tuh warga negara itu? Warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penduduk dari sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh, kewajiban dan hak yang penuh sebagai anggota atau warga negara itu. Nah, di kelas 10 dulu kita juga sudah bicara warga negara, ya, itu adalah bagian dari penduduk. Ya. Dulu kan kita bicara ada skemanya ya, ada rakyat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Kemudian penduduk dibedakan menjadi warga negara dan bukan warga negara. Gitu ya. Di kelas 10 kita sudah bicara panjang lebar tentang warga negara. Nah, hak dan kewajiban warga negara itu apa? Hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara, oleh warga dari sebuah negara. Jadi hak dan kewajiban adalah, ya, hak dan kewajiban warga negara adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu dan sesuatu yang harus dilakukan oleh warga dari sebuah negara. Ya. Jadi kita sebagai warga negara punya hak, punya kekuasaan, ya, atas sesuatu. Kita punya hak milik, punya hak merdeka, ya, kita punya hak hidup. Nah, itu kekuasaan yang kita miliki. Tetapi kita juga harus melakukan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, apa kewajiban kita sebagai warga negara? Ini akan kita bicarakan lebih lanjut di pertemuan yang berikutnya. Ya, tentu hak dan kewajiban kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Karena memang kita hidup di negara Pancasila. Jadi segala sesuatu harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Jelas ya anak-anak ya? Jadi pertemuan pertama ini kita hanya membicarakan mengenai hak dan kewajiban warga negara. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Silahkan kalian tanya lewat WA atau TG. Nanti Bu Wis akan menjawab pertanyaan kalian. Ya. Jadi hari ini kita hanya sedikit
membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Apa itu hak? Tadi sudah kita bicarakan, hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Ya, tetapi hak itu bisa kita dapatkan kalau kita sudah melakukan kewajiban. Nah, kewajiban itu apa? Ya. Nah, kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Dan kalau kita tidak melakukan kewajiban, maka kita bisa berurusan dengan pihak yang berwajib. Ya. Nah, sekarang kita sampai pada poin terakhir adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Tentu tugas itu diberikan supaya apa? Supaya kalian lebih memahami materi yang sudah kita bicarakan hari ini. Ya, tugasnya yaitu kalian membaca artikel yang ada di halaman 1 dan 2 dari buku cetak tentang ya, yang judulnya Mendagri berkata itu, Mendagri .2, partisipasi Pilpres 70% sudah luar biasa. Ya, judulnya Mendagri, partisipasi Pilpres 70% sudah luar biasa. Nah, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya, ada 5 soal. Ya, buatlah dan kirimkan lewat Google Classroom. Ya. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Selamat memahami lebih lanjut dengan membaca kembali materi yang sudah kita bahas. Dan selamat mengerjakan tugas yang Bu Wiwis berikan. Jangan lupa dikerjakan, dikirim lewat Google Classroom supaya kalian mendapat nilai. Ya, selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.